EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi. Sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi. Sinergi untuk masa depan. Radio Edukasi BPGTKDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang, Insight Edukasi dan sahabat BPGTKDIY. Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdi.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi. Dan Anda pun juga bisa menyaksikan acara ini secara langsung melalui kanal YouTube BPGTKDIY. Pastinya 1 jam saya akan menemani nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti jika nih Insight Edukasi silakan untuk bisa bergabung di sini, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251 atau bisa juga melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Oke, yang pasti EduTalk selalu menghadirkan narasumber yang hebat yang nanti akan berbagi ataupun sharing-sharing yang terkait dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan gamifikasi dalam pembelajaran yang mana nanti bersama dengan Ibu Indarti Eskom MED selaku pengembang teknologi pembelajaran BPGTKDIY. Baik, Insight Edukasi kalau mendengar kata gamifikasi mungkin yang kebayang langsung, wah pastinya kita main game di kelas nih ya. Kayaknya sih salah nggak sih? Tapi juga nggak sepenuhnya benar juga kan ya. Lantas yang sebenarnya itu seperti apa? Baik, nanti akan kita bahas bersama dengan Ibu Indarti Eskom MED, pengembang teknologi pembelajaran BPGTKDIY. Beliau sudah hadir, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Indarti. Selamat siang Mas Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya Oke, betul. selamat datang di studio Radio Edukasi di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Aku manggilnya Mbak aja kali ya, biar Iya, lebih asik it's gitu ya. okay, betul. Iya. Oke, kita sepakat ya kita ngobrol bersama dengan Mbak Indarti. Ini Mhm, Mbak Indarti ini selaku pengembang teknologi betul pembelajaran sekali. BPGTKDIY. Iya. Nah, pastinya Insight Edukasi juga penasaran sih selaku seorang pengembang teknologi pembelajaran pastinya sedang sibuk-sibuknya ya membuat berbagai model pembelajaran gitu ya. Mungkin bisa Iya. cerita nih Mbak Indarti. Iya, kebetulan ini Mhm. kita di BPGTKDIY sedang mengembangkan learning center Oke, Mas learning Yuda, center. iya. Pengennya Mhm. ya selama ini kita sih sudah melaksanakan pembelajaran Mhm online ya, mhm tapi mhm. mau kita kemas yang Kemas. cantik Nah gitu, itu, betul. jadi ini harapannya semoga nanti bisa bermanfaat ya untuk semuanya gitu Betul ya. sekali. Oke, ngomong-ngomong ini sepertinya, Insan Edukasi dan juga Mhm. sahabat BPGTKDI ingin tahu lebih banyak tentang Mbak Indarti itu siapa? Kenalan dulu ya, It's silakan. okay. Oke, selamat siang insan edukasi dan Mhm, sahabat BPGTKDIY ya. betul ya. Senang banget Mhm. saya dikasih kesempatan untuk, ngobrol ya Ngobrol ya, di mhm sini, mhm. di, ruang EduTalk, yang mhm cantik ya, di mhm program EduTalk kita. mhm Izin mengenalkan diri ya, mhm saya Indarti ya, kalau mhm. di sini sih banyak yang manggil saya Iin ya. Oh gitu ya? Iya, Jadi saya manggilnya Mbak Iin gitu aja kali? Iya lebih lebih simpel ya, lebih singkat. Ya, Oke, saya mhm pengembang teknologi pembelajaran di mhm sini. Ya, kiprah kami ya di balik layar lah teman-teman mhm, ya, kita betul. mengembangkan, metode, Mhm mengembangkan pendekatan-pendekatan pembelajaran mhm biar mhm. kekinian lah istilahnya, Betul, mungkin itu aja ya. Oke, apalagi Mhm, memang saat ini kan di era-era teknologi ya, teknologi jadi betul diharapkan, sekali. bisa mengembangkan, media-media pembelajaran yang Mhm, asik, menarik gitu kan betul, ya, yang nanti diharapkan nanti bisa dipergunakan oleh para bapak dan bu guru gitu iya, kan, mhm, untuk membersamai para siswanya gitu betul kan ya, biar semangat biar semangat belajarnya, belajarnya gitu. betul, mhm, Oke, wah. Nah, Insa iya, Edukasi dan juga sahabat BPGTKDI, kita sudah kenalan dengan Mbak Iin. iya, Yang kali ini kita hadirkan di program EduTalk, mhm, teknologi
dan edukasi, Mhm. sinergi untuk masa depan. Nah ini, topiknya menarik sekali ya, Mhm. berkaitan dengan game kan ya, tapi game apakah game yang secara umum itu ataukah game yang lainnya ya? Nah itu tuh, Mhm. banyak orang menyangka gamifikasi itu Mhm. menerapkan game Mhm. dalam, proses pembelajaran, Mhm. misalnya make apa ya, biasanya make Kahoot, Mhm. make ular tangga atau Mhm. apa, tapi, Bukan itu ya? enggak sepenuhnya Oh, begitulah ya. iya. Intinya sebenarnya secara apa ya, sederhananya itu Mhm. kita menggunakan apa, elemen-elemen yang ada di game, Mhm. aturan-aturan yang ada di game itu di dalam pembelajarannya sendiri. Jadi bukan bukan main game-nya Oh bukan gitu, sekedar iya. main game gitu Mhm, bukan ya? enggak, tapi Mhm. kita tetap melakukan pembelajaran nih Mhm. kayak ya sehari-hari itu, Mhm. cuman, pendekatannya kayak sedang main game. Nah gitu, Mhm. asiklah sebenarnya kalau Oh, pengen tahu, iya, oke jadi Jadi otomatis nanti mhm, di situ artinya membuat anak itu akan betah ya betah, dalam iya. pembelajaran di kelas gitu ya? Iya iya, Heeh. ya kayak main game aja, Heeh, rasanya kayak main rasanya kayak game, main padahal dia game. sebenarnya sedang melakukan pembelajaran ya. Jadi, Mhm. eee, apa ya, Mhm. elemen-elemen, aturan-aturan, atau cara berpikir orang main game Mhm. itu diterapkan dalam, kalau gamifikasi Mhm. sendiri ya, Mhm. Mhm. menerapkan elemen-elemen game itu Mhm. dalam konteks non game gitu. Kan Mhm. pembelajaran itu Iya sebenarnya kan iya. bukan game ya, tapi Betul betul. dibikin jadi, Mhm. seakan-akan sedang nge-game gitu, kan Mhm. asik ya. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. mungkin kalau di kehidupan Ah, sehari-hari kehidupan nih, sehari-hari seperti apa iya, ini? Mhm. kita mungkin nggak sadar ya kalau misalnya sedang shopping online ya, Oke, iya, shopping online sekarang kan heeh, marak ya. marak itu, iya, bagi orang-orang yang mager Yang ya, mager mager, kan lebih tapi seneng kayak itu, bagi orang yang tidak heeh, mager ya, aduh aduh, sampai nggak kepikiran ke nggak sana ya. kepikiran. Itu sebenarnya mereka, mekanismenya dibikin kayak game nih, Oh setiap gitu. belanja ini Mhm. dapat poin, belanja dapat Gitu poin, ya? Mhm. iya, ada reward ya, Mhm. Mhm. kemudian nanti Mhm. levelnya bisa naik kayak Mhm. gitu. Mhm. Yang lebih jelas mungkin di teman-teman yang, driver online itu Oh ya, iya, di betul betul. aplikasi Mhm. mereka, aplikasi sebagai Mhm. driver itu kan Mhm. kayak ada challenge ya, ada challenge, Tantangan ya, tantangan ya, harus heeh. bisa meraih skor tertentu. Mhm. Kemudian kalau Mhm. misalnya dia membatalkan apa itu, membatalkan, order Order itu atau kan pesanan. turun ya, Mhm. ada poin yang dikurangi, itu kan Oh kayak main game aja kan, oh ada iya iya iya. hukuman, ada Mhm. sebenarnya kan mereka itu kerja ya, tapi Betul. ya ya karena jadi tambah engage gitu loh, "Ih saya kok kayak main game aja," kayak Jadi gitu Mas selalu Yuda. tertantang terus gitu ya? Betul, untuk mencapai Mencapai sesuatu, sesuatu. betul, Mhm. heeh. Atau mungkin, kalau yang kita nginstal aplikasi untuk olahraga itu ya, Oh ya, apa ya, Strava itu ya? Strava, Betul iya, kan ya? betul, Mhm. heeh. Mhm. Kalau kita, di kehidupan sehari-hari kan kita olahraga ya olahraga Olahraga aja, saja. tapi dengan pakai Strava, Mhm. olahraga terus Mhm. dapat, levelnya bisa Levelnya bisa naik, skornya naik, naik, heeh. setiap apa itu, jogging Mhm. ada skor tertentu. Jadi Mhm. dibikin mindset kita dibikin, mengejar Mengejar sesuatu gitu, sesuatu. heeh, mengejar target ya. Jadi banyak ya Mhm, yang ada di kehidupan kita banyak sehari-hari sekali ya. sebenarnya, iya. Oke. Nah itu Mhm. itu kalau diterapkan dalam Dela pembelajaran kan heeh, betul. Iya, asik. gimana nih kalau diterapkan dalam pembelajaran? Gini misalnya gambarannya aja ya, nih misalnya kita sehari-harinya sekolah gitu kan, pikirannya itu udah dibebani, "Ah nanti saya harus nyimak guru nih, harus dengerin, Heeh harus heeh. ngerjain tugas, Mhm. kalau salah bisa Bisa dimarahin, kalau dimarahin. nilainya jelek, gimana," gitu. Mhm. Tapi kalau dikemas, dalam pembelajaran itu, pakai mekanisme Mekanisme. gamifikasi Oke. itu Mhm. anak-anak secara nggak sadar, bisa tertantang nih. Mhm. Mhm. Sebagai contoh misalnya ya, Oke. heeh, Mhm. apa ya, jadi kita tuh di awalnya harus paham nih konsep gamifikasi itu, komponennya, Komponennya komponen ya. gamifikasi itu sendiri Mhm. apa. Apa Kan ya? ada challenge ya, Mhm. kadang kemudian ada poin Poin. atau, Mhm. level juga Level betul. ada, iya, Mhm. Mhm. kemudian ada leaderboard ya, Mhm. leaderboard itu kayak ranking-an ya, Iya. kemudian ada progress bar. Nah itu Mhm. bisa kok diterapkan dalam pembelajaran. Kalau, Mhm. misalnya di pembelajaran, nah karena sekarang marak ya pembelajaran itu ada yang online, Mhm. ada yang Iya. apa itu, yang offline. Nah Offline. yang online nih Mhm. mah lebih Mhm. mudah lagi. Jadi apa ya, di learning Heeh. manajemen sistemnya Mhm. di, Mhm. apa aplikasi yang mereka gunakan itu dipasang Dipasang. semacam leaderboard ya Mhm. Mhm. atau progress bar. Progres Jadi iya. misalnya Mhm.
Peserta didik itu sudah nonton video nih, video Iya iya. pembelajaran. Kalau cuman sekedar nonton aja Mhm. mungkin kadang-kadang diabaikan, tapi dengan, "Oh, saya dengan nonton ini dapat skor nih." Iya, Nah, heeh. kemudian bisa, apa itu, bisa menyelesaikan satu tugas, Satu bisa tugas, ikut forum iya, diskusi nih, dapat skor nih. Kemudian mhm, skor-skor itu mhm. dikumpulin, kemudian, apa itu, kalau sudah mencapai skor tertentu mungkin mereka, dapat badge ya, badge Oke, lencana lah ya ya, lencana lencana lencana, ya. Ini, heeh, oh ini superior kah, atau ini, mhm, pakar atau mhm, ahli apa gitu kan. Ya heeh, ibaratnya pujian-pujian kayak gitu ya, betul. itu di Di online-nya, online ya, Kalau di online mah lebih gampang lebih lagi gampang lagi sebenarnya, ya? heeh. Tapi Oke, mungkin nggak terpikir mhm. selama ini ya guru-guru itu ya. Eee, Itu mungkin karena mhm. guru-guru merasa, "Aduh aku kayaknya nggak mampu deh, aku nggak menguasai teknologi," gitu? Bisa Bisa jadi jadi, itu heeh. ya? Karena Mhm, mungkin, apa ya, dalam, pikiran pikiran, mereka "Oh ini aku harus menerapkan teknologi itu game online lah, mhm, game-game yang berbasis digital." Enggak loh, padahal enggak ya? enggak, Mmm, enggak seperti itu. Mmm, Begini, mudahnya ya, heeh, misalnya guru itu membuat skenario oke, pembelajaran, membuat aturan di mhm, kelas gini, anak-anak, pokoknya, eee apa ya, nanti kita belajar setiap misalnya ada aturan nih, mhm, anak-anak itu harus mengumpulkan semacam skor ya, oke, iya, semacam poin gitu ya. mhm, Nah, skor itu dikumpulkan dengan cara apa itu? mhm, Misalnya kalau guru sedang menerangkan, mengajukan mhm pertanyaan mhm, ya, menanggapi itu dapat mhm, skor, mhm, ataupun bertanya. iya, Ya kalau memang mhm, nggak bisa kan bertanya. Nah, budaya kita kan malu-malu nih iya, mau betul bertanya. Ya betul. kalau kalau nggak tahu ya Takut mending juga ya, ada rasa takut, "Aduh nanti takut, jangan-jangan nanti ini pertanyaanku pertanyaan nggak kurang nyambung. bermutu," gitu ya? Misalnya seperti itu. Iya, enggak, tapi kalau ditantang dengan kalian, mau bertanya itu nanti aku kasih Kasih skor poin ya, kemudian, misalnya, bisa heeh, menjawab pertanyaan guru juga dapat skor gitu ya, mmm, atau menanggapi, pertanyaan pertanyaan dari rekannya, nah rekannya, dapat skor. Nah, kalau sudah mengumpulkan skor-skor itu ya, mhm, skor-skor itu nanti mhm, misalnya setelah 10 poin gitu ya, iya, kalian saya bebaskan dari PR, misalnya kayak gitu kan asik iya, ya? Kalian saya bebaskan dari piket, misalnya kayak mhm gitu. Jadi mhm, ada tantangan, mhm, terus ada pencapaian ya, ada pencapaian, reward kayak gitu heeh, ya, reward, seperti itu. Atau nanti kalau misalnya, dia betul-betul ngumpulin skor banyak gitu, lama-lama mungkin bebas dari ujian, oke, ulangan harian gitu, kan momok ya, iya, momok loh siswa itu kalau, "Oh besok ulangan matematika," aduh udah deg-degan gitu ya, mhm mhm, deg-degan gitu. Nanti kalau nilainya jelek kena marah guru, guru, kena heeh, pulang-pulang kena marah orang tua, jadi kayak sekolah itu kayak bener-bener ujian terus ya, heeh ujian heeh, hidup, mmm, seperti itu. Tapi dengan main game, ya mungkin, ya mhm kita tahulah siapa mhm. sih yang nggak suka main game, Iya. Mas Yuda? Mas Ya Yuda suka nge-game nggak? juga sih, tapi tidak terlalu banget Oh sih. tidak terlalu gitu ya. Heeh. Jadi ya seperti itu. Jadi Mhm intinya itu, mhm. apa ya, kita, pingin membuat pembelajaran itu seperti main Oke, jadi game. kita Mhm. pengen membuat pembelajaran seperti main game gitu Betul, ya. heeh, tidak Jadi tidak menakutkan. menakutkan sehingga anak-anak itu akan, betul-betul merasa senang banget gitu ya, Mhm mhm. dan akan betah terus belajar ya. Iya, heeh, jadi gimana ya biar, oh saya besok mau ketemu partner main game nih, Oh mau gitu, ketemu lawan game lawan nih, game, jadi semangatlah untuk mhm datang ke mhm, sekolah, mhm, kayak gitu ya, mhm. mhm. Oke, edukasi yang pasti kita masih di program Mhm. EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan kali ini masih membahas topik yang sangat menarik sekali yaitu belajar bisa seru dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Mhm Dan kali ini masih bersama dengan Mbak Indi ya. mhm. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran BBGTKDY. Dan yang pasti juga nih kita akan menemani ya nanti kurang lebih pukul 14 siang. Nah, kemudian terkait dengan, apa namanya, jadi ini kan gamifikasi dalam pembelajaran ini dikemas menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali dan Mhm, harapannya nanti akan, membuat anak itu akan semakin semangat gitu semangat ya, belajar, semangat betul, belajar gitu iya, kan. Jadi, mhm, tidak ada istilahnya
boring gitu ya? Heeh, Betul betul. kan? Iya, Nah Mhm. itu pandai-pandainya guru Pandai-pandainya guru ya? mengemas, Oke. ya. Kalau kalau misalnya Heeh. Mhm. mekanismenya begitu-begitu terus Mhm. juga bisa lama-lama bosan Bosan juga, juga, Jadi harus ada harus ada ada berbagai trik ya, iya, inovasi, inovasi-inovasi gitu kan betul, ya. ya? Mhm. Ya misalnya ya, Mhm. kalau tadi kan, apa itu, kalau dengan menjawab pertanyaan Mhm. itu dapat skor, bisa jadi kita ganti itu terkait mungkin, Apa? penanaman karakter ya. Oke, Heeh, penanaman karakter betul, yang iya. seperti apa misalnya? Misalnya, ada anak care dengan Temennya? rekannya ya, Mhm. mau mau membantu temannya Mhm. menyelesaikan Mhm, masalah, iya iya. itu mungkin dapat skor gitu ya. Mhm, iya. Kemudian atau dia, datang tepat waktu, Tepat waktu. Oke. kemudian peduli dengan Mhm. lingkungan nih, misalnya Mhm. kebersihan, Oh, itu juga iya dapat skor. iya. Itu untuk anak-anak jenjang dasar kan Dasar bagus itu bagus, ditanamkan toh. pendidikan Iya karakter di betul, situ ya. Kemudian, ada penghargaan dari guru kayak misalnya istilah student of the week. Nah, Oke, iya. jadi ini adalah murid minggu ini gitu Iya, ya? itu tidak harus berdasarkan prestasi melulu, Oke, betul. betul. Kalau kalau Mhm berdasarkan mhm prestasi aja mhm. gitu kayaknya kalau zaman saya dulu ya masih ya, orang yang, apa itu, juara lah istilahnya ya Juara ya. anak itu melulu gitu ya. Mhm mhm. Tapi kalau dengan tadi mekanisme ibaratnya student of the Mhm week, mhm. dia menilai dari banyak aspek Banyak ya, aspek, betul betul betul. Mungkin ya tadi itu, Mungkin karakternya Kak, karakternya, betul, kemudian ya mhm. rajin gitu ya, Rajin, atau datang mungkin minggu lalu itu kalau disuruh maju takut-takut nih, heeh, minggu ini sudah mau sudah ya, berani ya. sudah berani ya, itu kan dihargai ya, Iya, mestinya betul betul dihargai betul. ya. Mhm. Jadi nggak perlu dibandingkan dengan siswa lain, tapi dia punya prestasi, punya achievement sendiri, Mhm itu mhm. bisa dianggap, prestasi. Nah, perlu Prestasi kita juga, kasih reward tuh. mhm mhm. Reward-nya nggak melulu berupa hadiah Iya, ya, betul nggak, betul. karena dia baiknya mah reward itu semacam iya, biar tambah Apa ya, ada build up motivasi gitu ya, confidence ya, untuk betul. meningkatkan kepercayaan diri Itu kan ya, malah mhm. motivasi intrinsik kan, itu Betul lebih betul. bagus, seperti itu, Oke, masih wow muda. luar biasa. Ada contoh lain nggak nih misalnya? Heeh, Yang terkait dengan pendidikan karakter ya? oke, iya tadi itu, eee, kemudian itu, Mhm. banyak sih ya, Banyak sih ya, mhm. Jadi misalnya, Heeh, oke mungkin juga, mhm barangkali nih para, bapak dan bu guru yang ada di mhm sekolah misalnya, mhm pemberian penanaman karakter ya sebagai contoh mhm kalau tadi anak-anak yang rajin mhm. ataupun juga mungkin ada yang dikasih tugas, menyelesaikan PR-nya lebih cepat misalnya gitu bisa Iya, juga bisa kan? juga, heeh. Mhm, Jadi, ya, ketika misalnya guru memberi soal, dia mhm. responnya lebih Responnya cepat, nanti cepat ada gitu skor ya, tertentu. Kemudian, heeh, tapi untuk memberikan semua kemungkinan, mhm, kepada anak untuk bisa mencapai level bagus, tidak mhm, harus mhm. pada orang yang pinter, Betul, di iya, dalam game itu mhm. perlu ada faktor namanya lucky, faktor Oke, keberuntungan. keberuntungan Iya, ya, heeh. mhm Jadi mungkin, dalam mengemas mhm reward, mengemas apa itu, poin itu dibikin kayak random gitu ya, Mas, ya. mhm Random misalnya, ada satu soal yang skornya mungkin 5 gitu mhm. ya, atau tantangan yang lain skornya 10, 10, skor iya. yang lain, maksud saya tantangan yang lain Heeh gitu heeh. skornya lebih tinggi Iya lagi. iya. Tapi itu random. Jadi ketika misalnya anak yang, katakanlah biasanya dianggap kurang mampu, Mhm mhm. tiba-tiba bisa menjawab pertanyaan yang, Heeh. mungkin agak mudah gitu, tapi dapat poin Poin tinggi nih, itu tinggi, kan satu heeh. keberuntungan ya, itu Iya, faktor lucky. Itu salah satu ciri game ya, mhm. game yang, edukatif itu kayak Edukatif, gitu. Jadi mhm memberikan peluang untuk, bisa meraih level tinggi mhm. secara, karena faktor Faktor laki, laki iya, ya, bukan 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 karena memang anak itu pinter. Kalau mhm. karena anak itu pinter mungkin tanpa game pun pinter terus Pinter ya, terus. gitu. Tapi ini ibaratnya menumbuhkan motivasi nih untuk Mhm anak-anak yang, mungkin mhm. biasanya dianggap agak terlambat gitu ya, tapi Mhm. dengan dia harus bisa mendapatkan faktor lagi itu, ya. Oke. Dengan mencapai sesuatu kan dia Heeh, seneng betul ya, betul. seneng iya Heeh nggak? Seneng heeh. kan? Iya. Kalau main game tiba-tiba menang gitu Mhm. kan, kalau kita lihat ular tangga aja Oh Mas, iya. ular tangga itu kan nggak tentu orang yang menjalankan dadu lebih awal selalu mencapai Mencapai lebih dulu puncak gitu lebih ya? dulu, enggak kan, Enggak? ada faktor lagi, Mhm. eee,
dapat Dapat tangga tangga, atau atau kepleset kepleset atau kayak gitu. meluncur gitu Seperti ya. itulah game. Seperti itu sih dia. Oke, baik Mbak, ini Mhm, obrolan kita semakin seru ya seru. terkait dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang Mhm, pasti ini kita masih ada banyak waktu, nanti akan kita lanjutkan lagi mhm, obrolan kita dan kita juga menunggu inspirasi ataupun juga sahabat BB ketika DIY yang barangkali juga ingin bertanya boleh ya. mhm. Bisa ke 0856 750 1251. Kita akan 1251. kembali setelah beberapa jeda berikut, tetap sini di EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi berbagai sektor. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara dengan komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berhadapan dengan fakta bahwa keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya berada pada posisi paling rendah di Asia Tenggara. Paparan konten digital yang berlebihan dan terus-menerus juga berkontribusi pada meningkatnya berbagai fenomena seperti penurunan kemampuan kognitif dan berpikir kritis atau dikenal sebagai brain rot, speech delay pada anak-anak, serta gangguan kesehatan mental. Berdasarkan fakta tersebut, apakah sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat berkompetisi secara global? Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara dominan masih digunakan untuk mengakses media sosial, hiburan, dan informasi. Optimalisasi pemberdayaan teknologi digital untuk tujuan yang lebih kompleks seperti untuk produktivitas kerja, bisnis, serta aktivitas ekonomi yang produktif masih rendah. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi digital masyarakat dan perlunya peningkatan kemampuan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global dalam bidang teknologi digital. Berbagai negara di dunia telah berupaya merespon perkembangan teknologi digital dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui berbagai kebijakan negaranya. Amerika, Tiongkok, dan Inggris menjadi 3 teratas negara yang memimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di dunia. Sementara itu untuk kawasan ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Salah satu kebijakan dan strategi nasional yang mendorong penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial di negara-negara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan. Dalam menjawab tuntutan dan menghadapi tantangan global di bidang teknologi digital ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa, sistem pendidikan perlu memastikan bahwa literasi digital, termasuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, menjadi bagian dari kurikulum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek dengan bertolak dari berbagai data tentang teknologi digital, rencana pembangunan jangka panjang nasional, serta Astacita melihat perlunya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai langkah melengkapi pembelajaran informatika yang sudah berjalan. Namun, seberapa pentingkah sebenarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini? Akankah kecerdasan artifisial ini menggeser peran manusia? Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, peserta didik pada dasarnya tidak hanya menghafal konsep, tetapi lebih dari itu, melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemahaman mendalam untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis, efektif, dan juga efisien.
Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, peserta didik juga akan mengenal konsep pemahaman human-centered mindset, di mana teknologi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat kepada manusia, tentu saja dengan memahami implikasi etis dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa membuat manusia fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan bermakna, serta membutuhkan sentuhan emosional, empati, dan interaksi. Di samping itu juga membuat manusia bisa menjadi lebih fokus pada pekerjaan yang lebih berbobot dan bermakna. Maka dapat dipahami bahwa kecerdasan artifisial tidak menggeser peran manusia, namun justru membantu pengembangan diri manusia itu sendiri. Negara berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan diri, baik melalui kebijakan, aturan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pengembangan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial masih berada pada tahap awal dan baru mulai diintegrasikan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan dukungan sumber daya yang memadai. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintah melalui Kemendikbudrismen telah merancang strategi implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Peningkatan kompetensi pendidik diantaranya diberikan melalui pelatihan intensif bagi pendidik pelaksana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini saatnya para pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mendorong perubahan iklim teknologi digital di Indonesia. Dari pengguna menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, masih di Radio Edukasi BPGTK DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program EduTalk, Teknologi dan Edukasi, Sinergi untuk Masa Depan. Dan kali ini masih menampilkan Mbak Indarti Eskom MED, pengembang teknologi pembelajaran BPGTK DIY. Dan kita masih membahas tentang belajar bisa seru dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Halo, selamat siang untuk Insider Edukasi dan juga sahabat BPGTK DI yang barangkali baru saja bergabung melalui Radio Edukasi dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube BPGTK DI. Saya akan menemani nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran Radio Edukasi secara optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BPGTK.DI dan Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan STID_buku tamu Radio Edukasi. Dan data pribadi yang telah dituliskan tidak akan kami sebarluaskan ke publik atau dikirimkan ke pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, Mbak, ini kita kembali ngobrol ya terkait dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, game ini kan sesuatu yang sangat menarik ya,
Jadi apalagi nih ya, para siswa khususnya untuk, SD, SMP itu paling sebenarnya, seneng banget dengan, game gitu ya. Apa sih yang membuat game itu menjadi disukai dan, menarik itu? Iya. Mhm. Jangankan anak SD, SMP Mas Yuda. Heeh. Saya nih Oh iya ya? emak-emak iya. Oh gitu. Kalau Sampai kecanduan gitu nggak sih? dibilang kecanduan enggak juga Enggak ya. juga Cuman ya? kadang-kadang kalau misalnya kita Mhm. ada pekerjaan yang aduh bikin suntuk gitu Mmm, ya, mhm. larinya ke game Oh nih. gitu. Padahal kadang-kadang game-nya tuh juga sulit loh. Heeh. Game yang matematik lah, Mhm misalnya mhm matematikal mhm game mhm. gitu ya. Itu Mhm. tapi ya karena ada tadi itu Tantangannya tantangan iya itu jadi tergoda seperti itu. Mhm. Banyak sekali game yang bikin fresh ya, Mhm bikin mhm. fresh otak kita Mhm. meskipun gamenya itu sendiri sulit. Baik, sebenarnya apa sih yang bisa Mhm. membuat game itu sedemikian Oh iya, sedemikian menarik? menarik Iya, dan anak kok sangat disukai dibilang gitu ya. kecanduan. Kalau udah candu itu seperti itu ya. Mhm. Ada 4 hal Mhm. Mas Yuda ya Iya yang dalam game yang, saya perhatikan itu mhm. menjadi hal-hal yang, membuat orang engage, Ingin terus tertarik. gitu ya, ingin Betul, terus gitu ingin kan terus. ya. Saya nggak tahu waktu nggak tahu waktu. Yang, Heeh. pertama challenge, Mhm. ya Oke, challenge, challenge ya. Mhm. Challenge itu kan semacam tantangan ya. Mhm mhm. Jadi, ketika anak merasa tertantang ya, anak Mhm. itu senang loh sebenarnya dikasih tantangan tuh ya. Mhm mhm. Kemudian, nanti bisa mengalahkan tantangan tuh ada happy gitu, Ada ada kebanggaan, kepuasan, kepuasan. iya, kayak merasa Wah, aku bisa pada mencapai akhirnya. sesuatu, "Yes, aku bisa." Nah, itu betul, Mhm mhm. slogannya bagus nih, "Aku bisa" ya. Jadi itu satu challenge ya. Challenge, Yang kedua, oke. eee, achievement. Tadi ketika dia Mhm. berhasil Mhm. menyelesaikan tantangan itu, dia seperti meraih sesuatu ya, Mhm mhm. mencapai satu hal, achievement Mhm itu. mhm Jadi mhm. ada 2 hal itu. Dua, Nah, mhm. kemudian, setelah dia merasa mendapatkan targetnya ya, achieve sesuatu, dia Mhm. muncul perasaan puas, Puas, satisfaction ya, satisfaction. satisfaction. Mmm, Nah, mhm. kepuasan itu katanya itu bisa menumbuhkan hormon, apa itu, hormon dopamin. Oke, dopamin ya, heeh, betul Hormon bahagia bahagia, katanya betul betul, seperti iya itu. iya, Iya, mhm. nah dalam pembelajaran kita Mhm. harus meramu agar keempat hal ini benar-benar, menjadi potensi. Mmm, Nah, mhm. misalnya gini nih, kita bikin di awal nih challenge-nya itu yang mudah aja. Oke. Challenge-nya ya, challenge-nya yang nggak terlalu sulit. Jadi ketika misalnya soal Mhm. yang mudah atau mungkin, project ya, dibikin Mhm. tantangan project, tapi Mmm. project-nya juga mudah-mudah aja. Iya iya. Ketika anak bisa menyelesaikan tantangan itu, Mhm. menyelesaikan satu soal, Mhm. kan udah seneng nih, udah merasa berhasil. Nah, Mhm. kan kemudian tumbuh bahagia ya, Iya. rasa bahagia. Nah, Mhm. maka, akan muncul, besok ada tantangan apa ya? Jadi Ada ada tantangan baru. ingin lagi gitu Betul, ya? heeh. Mhm. Jadi dengan memberi kesempatan anak itu Mhm. sukses dulu ya, berhasil meraih sesuatu Mhm. dulu, Mhm. itu sudah menumbuhkan sekian persen kepercayaan Kepercayaan diri untuk, diri. mendapatkan challenge yang Yang lebih, berikutnya. naik lagi, lebih Betul tinggi lagi sekali. Jadi gitu kan, levelnya kita levelnya up-kan dikit oke, ya, level mhm, up. Nah, iya, besoknya kita buat, mhm, challenge yang lebih tinggi. Nah, mhm, anak yang tadi sudah berhasil di level yang bawah kan, mhm, ketika siap untuk menghadapi, mhm, challenge berikutnya kan dia tentunya kan akan melakukan persiapan nih. Oh, betul, besok kira-kira tentang apa ya? tantangannya Dia apa? akan mempersiapkan diri. Mhm, Nah, akan mempersiapkan mhm, diri, mempelajari materinya lebih awal. mhm, Nah, seperti itu ya. mhm, Kan ya nggak sadar bahwa iya itu betul, sebenarnya tuntutan belajar memang mhm, kayak gitu, tapi dia rasanya main game aja kan. mhm, Nah, mhm, kemudian mencapaikan, tantangan itu, mhm, mendapat iya, achievement lagi, ada satisfaction lagi, mhm, kemudian hormon bahagianya muncul lagi. Begitu meningkat, terus-menerus ya. mhm, Jadi, lama-lama kan level-levelnya makin makin tinggi, seperti mhm, itu Mas. Kalau mmm. kalau pembelajaran dikemas gitu kan asik ya? Asik, Mhm, ya kan. Ya tadi artinya kan, mhm. murid, merasa ya tidak boring gitu kan Tidak ya, karena boring, merasa ini akan ada sesuatu tertantang kejutan-kejutan sesuatu lagi, yang baru. ini ada tantangan yang Betul, baru nih, kayaknya betul. aku harus juga persiapan juga untuk Iya, bisa menaklukkan tantangan itu, gitu iya kan ya. betul sekali. Nah guru juga harus pintar Mhm, mengemas memang mhm, tadi ya, biar nggak boring tuh. Jangan melulu dikasih soal terus level up, dikasih soal level up ya. Suatu saat mungkin kayak, mencari
mencari harta karun gitu Oh ya. ya, Soal-soalnya itu betul. disebar di mana di lokasi-lokasi kelas kalau kita bicara Heeh, yang offline offline ya, yang bisa offline mungkin di pembelajaran. balik pohon besar itu gitu, Seperti itu ya dikasih kan? ketika mendapatkan satu Heeh, soal soal bisa menjawab oke, dapat clue ya, ya. clue pergilah ke arah Pergilah ke arah kanan oke, sekian langkah ya kan, ikutin ini ikutin ini misalnya atau kalau kalau di taman numerasi numerasi kita ya bagus loh itu. ikutin blok yang Heeh, menggunakan pola ini mhm, misalnya pola apa ya, pola bilangan bilangan ganjil ganjil, atau bilangan lompat heeh, 3-3 atau apa kan asik ya. mhm, Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai mhm, aspek, berbagai apa ya, pelajaran ya, bahkan pembelajaran, matematika bisa dicampur dengan mhm, seni, bisa dicampur dengan apa itu, mhm, bahasa itu kan bahasa, bisa ya, oke, seperti itu. Jadi diramulah biar heeh, mekanismenya tidak monoton mhm, istilahnya kayak mhm, gitu. oke. Jadi itu yang Mhm, menyebabkan bahwasanya game itu menarik dan mhm. akan semakin sangat disukai gitu Semakin ya, disukai. Terus di dalamnya kan sadar nggak sadar kita berkompetisi kan berkompetisi, dengan rival game mhm, kita gitu, mhm, berkompetisi tapi ya kompetisi sehat lah betul, istilahnya gitu. oke. Mhm. Oke, wah keren banget ya berarti ini ya, Mbak Indi ya. Iyalah, Sangat jadi keren pengen main banget. game terus nih. Mhm, Oke, tapi Mbak Indi, mhm, tapi banyak orang juga ya, terutama mhm, guru kadang mhm, agak takut juga kalau mendengar namanya gamifikasi. mhm. Katanya, "Aduh, saya nggak bisa bikin game loh." Terus, Iya, nggak paham tentang teknologi. betul. Padahal sebenarnya kan nggak sesulit itu ya? Enggak, kalau contoh-contoh yang Mhm, saya berikan mhm, tadi kan, mhm, malah banyak kan yang, di pembelajaran luring ya, mhm, Mas. iya Jadi iya, bisa mhm, mekanisme-mekanisme apa itu, mhm, sehari-hari aja mhm, gitu, mhm, nggak harus menggunakan teknologi tinggi. mhm, Jadi memang kita harus, menghilangkan miskonsepsi itu, mhm, oke, Mas Yuda ya. mhm. Jadi harus, gamifikasi itu eee, nggak bikin game, nggak selalu itu game Tidak gitu. membuat game Tidak ya? membuat game baru, Mhm, nggak membuat, "Ayo," misalnya Kak, "Ayo membuat ular tangga," karena sudah ada ular tangga masa membuat ular tangga lagi, bukan membuat bukan membuat permainan, permainan. tapi memang mengadopsi elemen-elemen Mhm, permainan, mhm, ya tadi itu ada lucky, ada challenge, ada challenge, leaderboard, ada mhm, level, kemudian mhm, ada mhm, apa ya, mhm, poin, skor, dan oke, lain-lain itu di dalam pembelajarannya kita libatkan. Nggak ada permainan di dalamnya, mmm, tetapi serasa serasa seperti bermain, seperti itu bermain, ya. mhm, Jadi itu yang pertama. Kemudian yang, berikutnya, nggak harus pakai teknologi ya, nggak harus mhm, pakai teknologi canggih. iya, Boleh kalau memang bisa menggunakan teknologi sebagai lebih contoh, baik juga lebih baik ya? juga, tapi Mhm, nggak harus, nggak itu harus ya? tidak Mhm, syarat mutlak. Tadi kan mhm, saya contohkan, heeh, pakai peta umpet kayak mhm, gitu kan iya iya, nggak pakai teknologi ya, mhm, semacam itu. Kalau yang pakai teknologi, nah kayak semacam, Mas Yuda pernah belajar bahasa Inggris nggak? iya dong, mhm, Pakai apa Mas Yuda belajar bahasa Inggris? eee, pernah Ah. namanya aduh apa nih namanya? Aplikasi? Aplikasi ya? Duolingo? Ah, iya Ah, betul, iya, iya, itu kan heeh, gamifikasi itu. Itu heeh, bukan iya, game loh itu, bukan game ya? bukan game. Kita Mhm, benar-benar belajar bahasa Inggris di situ, mhm, mhm. tetapi kan mekanisme kayak main game ya, Mhm mhm mhm. mekanismenya kayak Betul betul main betul. game. Itu gamifikasi. Nah, itu kalau Mhm. yang pakai teknologi, tapi kan Iya. nggak harus guru itu menciptakan game kayak Game. gitu ya, Mhm mhm. enggak. Itu contoh gamifikasi. Mhm. Kemudian juga, sekali lagi ini nggak melulu soal, reward berupa Mhm hadiah bahwa mhm. setelah siswa mencapai level-level tertentu harus Mhm. nyiapin hadiah, enggak. Kalau kita nyiapin hadiah itu nah malah, nanti motivasi yang Mhm. intrinsiknya itu yang Heeh, akan akan hilang. Padahal hilang. tujuan utamanya kan di situ ya. Mhm. Tujuan utama kita Mhm. menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran ini agar, tumbuh motivasi intinstri Mhm. instin apa ya, intrinsik. Intrinsik Iya ya. susah banget ngomong. Itu ya, jadi ada engagement Mhm, ya, ya. merasa terlibat dalam Mhm mhm. pembelajaran, kemudian, ketertarikan pada pembelajaran. Itu kan tujuan utamanya ya, tujuan Mhm. Ya. utamanya, seperti itu. Mhm. Oke, jadi wah ini Mhm, bagus banget. Jadi bukan masalah punya aplikasi, tapi punya nggak desain harus. belajar Iya, yang desain, fun dan memang desain meaningful gitu ya. betul. Mhm. Desain itu yang diperlukan ya, heeh. Saya, baru-baru ini ngamati satu pendekatan, guru Guru, ya, heeh, mhm. jadi dia memberi tantangan pada siswa gini,
di mata pelajaran sains kali ya, Oke, karena sains, sains. heeh. Biar anak-anak itu literasi sainsnya meningkat ya dikasih tugas tiap minggu misalnya kalian membaca literasi sains. Oke, ya. Kemudian dia akan apa itu literasinya itu nggak dibatasi lah, bisa kemana-mana, bisa ke lingkungan, bisa ke medsos ya, ke apa informasi-informasi Sosial juga digital juga bisa. bisa. Kemudian dia membuat kesimpulan sendiri dari apa yang Oke, dia baca. apa Jadi yang dia baca gitu ya. kemudian dikasih waktu untuk presentasi dan lain-lain. Nah itu setiap apa yang dilakukan itu ada skor-skornya gitu ya. Nanti kemudian ada ruang ruang mereka mengkomunikasikan dengan rekan lain. Nah, itu dikemas dalam satu game itu bagus sekali. Kita kayaknya beda banget ya dengan zaman saya sekolah. Kita benar-benar disuruh duduk, dengerin, Mendengarkan, nulis, jawab. menulis gitu kan. Jadi betul kayak Harus gini gitu ya. Lagi pulang sekolah itu besok sudah harus sekolah lagi ya. Aduh, nah sekarang dapat PR gitu kan. dapat PR. Seperti itu, Mas. Jadi tujuannya itu biar ya itu tadi memunculkan engagement ya. Tapi kemudian dari pertanyaan Mas Yuda tadi ya, ketakutan guru, nah itu mungkin perlu perlu kita tekankan lagi terkait yang namanya prinsip gamifikasi. Oke, ada prinsip-prinsipnya ya? Iya, ada prinsipnya. Yang pertama itu ini game elemen, bukan full game. Oke, game elemen. Iya, bukan full game. Jadi elemen-elemen dari game, aturan-aturan permainan dalam game itu kita terapkan dalam pembelajaran. Isinya tetap pembelajaran, gitu kan? Kalau guru kan enggak akan kehilangan substansi kan, enggak akan kehilangan isi pembelajaran itu. Jadi bukan full game ya, bukan. Kemudian prinsip yang berikutnya itu in non-game environment. Nah, jadi apa ini? Ya di lingkungan bukan game, ya pembelajaran tadi sebagai contoh. Pembelajaran itu kan sebenarnya bukan game, ya. Tapi kita memasukkan elemen-elemen game itu biar seakan-akan game. Kalau sudah game misalnya tadi ya ular tangga atau domino ya, domino itu bisa loh digunakan untuk pembelajaran ya. Itu game. Itu nanti kita akan bicara game based learning ya, sedikit ke situ. Jadi beda antara game based learning dengan gamifikasi. Beda ya. Betul. Kalau gamifikasi itu sebenarnya itu bukan game, tapi di dalamnya menerapkan komponen-komponen, prinsip-prinsip game itu dipakai di situ. Iya, dan tujuannya tentu saja untuk increase target behavior ya. Kalau di pembelajaran sendiri kan tentu tujuannya adalah siswa itu biar engage ya, merasa terlibat dalam pembelajaran. Ya, kalau di tempat lain selain yang gamifikasi pembelajaran tadi misalnya di driver online tadi ya, itu kan tujuannya menumbuhkan produktivitas para drivernya dengan dia main kayak serasa main game itu kan makin tertantang untuk cari skor setinggi-tingginya gitu. Kalau di mana itu misalnya di layanan online shop itu kan tujuan utamanya untuk loyalty dari customer itu biar besok beli lagi pakai aplikasi yang disiapkan itu. Kan tujuannya itu ya. Betul. Nah, dalam pembelajaran engagement itu. Oke, baik. Wow, luar biasa. Ini obrolan saya bersama dengan Mbak Eni semakin seru terkait dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Kita masih ada satu segmen lagi. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita akan jeda dulu ya. Siap. Oke, edukasi yang pasti tentu saja Anda masih di program EduTalk Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Saya akan kembali setelah selingan berikut hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh.
Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya supaya bisa saling tukar informasi baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan, agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi, alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang, saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bangun tidur,
Ya, masih di Radio Edukasi BBG 3DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Edu Talk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan kali ini masih bersama dengan Mbak Indarti Eskom MED, pengembang teknologi pembelajaran BBG 3DIY. Dan kali ini kita masih membahas tentang belajar bisa seru dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Halo, selamat siang Insider Edukasi dan juga sahabat BBG 3DIY yang kalian baru saja mendengarkan melalui streaming di bbg3diy.kemendikdasmen.go.id/radio edukasi ataupun juga yang saat ini baru saja menyaksikan melalui kanal YouTube BBG 3DIY. Nah, kita masih akan membahas, masih ada beberapa menit lagi, kita masih akan ngobrol terkait dengan gamifikasi dalam pembelajaran. Oke, Mbak, ini masih semangat ya? Membersamai Insan Edukasi dan juga sahabat BBG 3DIY ya. Semangat sekali. Selamat siang Insan Edukasi. Oke, ya. jadi ini dari berbagai penjuru menyaksikan loh. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi kita ngomong tentang gamifikasi ya. Betul. Terus ada nggak sih perbedaan antara gamifikasi dengan game based learning itu sendiri? Iya. Ada nggak perbedaannya? Ada sebenarnya ada Ada perbedaannya ya? ya. Oke, Meskipun apa itu? meskipun mungkin agak nyerempet-nyerempet ya kedua-duanya pakai game. Seringkali misalnya ya saya pernah ketemu guru SD kan dia pakai pendekatan-pendekatan tertentu kemudian apa itu maksudnya di pembelajaran kayak gitu terus ibu saya itu siswa-siswa saya itu loh nggak begitu aktif dalam belajaran gitu. Saya bilang ayo Pak coba terapkan gamifikasi, saya pernah gitu. Oh iya saya udah pakai nih, misalnya saya pakai Quizzes, pakai Kahoot. Jadi asumsi teman-teman itu masih gamifikasi itu membawa game ke dalam kelas gitu, masih ke situ. Jadi mindsetnya seperti itu ya? Iya. Padahal enggak begitu seperti itu tadi saya sampaikan ya. Kalau gamifikasi sendiri ya. Gamifikasi sendiri itu kan tadi berkali-kali kita sampaikan ya menambahkan elemen-elemen game itu di dalam pembelajaran. Jadi bukan membawa gamenya ke pembelajaran ya. Nah, jadi ya itu tadi ada sistem poin, ada level, ada reward dan lain-lain. Kemudian kalau game based learning itu sendiri kita belajar lewat game. Jadi gamenya kita kemas bahwa di dalam game itu ada muatan-muatan pembelajarannya. Misalnya apa ya? Selain ular tangga ada itu apa itu Ludo ya. Ludo ya, setiap melangkah gitu dapat di kotak tertentu itu harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, pertanyaannya kan kita buat pertanyaan sesuai pembelajaran yang sedang kita ajarkan. Itu kan berarti membawa game itu ke kelas ya. Betul. Jadi benar belajar melalui game itu sendiri. Ada banyak sih sebenarnya game based learning yang bagus sekali juga untuk dipakai. Tapi memang beda dengan gamifikasi tadi ya. Nah, oke, kalau bicara dengan game based learning sendiri, kalau secara matematika ya banyak game yang mungkin kayak Mathmaze, tapi ya kebanyakan memang permainan digital ya. Mathmaze itu bisa download di internet, bagus itu untuk permainan. Jadi anak-anak melakukan langkah-langkah perhitungan untuk mencapai satu target tertentu. Tapi dia ada di kotak yang kayak maze gitu ya, maze. Jadi kalau salah langkah dia nggak akan mencapai target yang ditentukan itu. Kemudian Sudoku. Main nggak Sudoku? Ya, saya seneng banget loh kalau lagi pusing yang saya cari Sudoku. Gitu. Itu juga logikanya main. Itu kan benar-benar kita bermain dari game itu ya, belajar dari game itu. Terus ada lagi Numberly. Numberly. Itu juga ada, itu juga permainan operasi bilangan ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin Wordle ya, Wordle atau di bahasa Indonesia Katla ya. Jadi kita kesempatan untuk menebak kata yang apa ya, yang sedang ditanyakan itu dengan ya menempatkan huruf-huruf tertentu itu juga bagus. Nah, itu menerapkan game di dalam pembelajarannya atau
dengan main game itu sendiri di dalamnya ada muatan pembelajaran. Tapi kalau based learning, ya benar kita sedang proses belajar di kelas nih, tapi metodenya, mekanismenya kita pakai konsepnya game gitu. Jadi kalau bisa menjawab dapat skor, salah menjawab mungkin skornya turun, atau biar nggak kecewa ya jangan diturunkan deh, misalnya kayak gitu. Itu ya Mas Yuda ya. Jadi letak perbedaan antara gamifikasi dengan game based learning. Betul. Gitu ya. Oke. Yang satu gimana tadi menambahkan elemen-elemen dalam permainan ke aktivitas pembelajaran. Kalau yang satunya jadi lewat game itu sendiri berarti kan ya di situ ada pembelajaran di situ. Betul, gitu ya. Jadi memang gamenya di customize agar isinya adalah pembelajaran. Oke, jadi itu ya integrasi kita udah paham letak perbedaan antara gamifikasi dengan game based learning gitu ya. Nah, terkait dengan gamifikasi sendiri ya, pastinya kan ada manfaatnya ya dan juga tantangannya ya, Mbak Indi ya. Iyalah. Iya kan? Segala sesuatu kita lakukan kan tentu ya kita motivasi utama kita adalah mencari manfaat itu kan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan tentang berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dengan gamifikasi itu. Ya kalau kita belajar sedikit tentang gamifikasi, kemudian diterapkan di kelas ya. Kalau dari cerita-ceritanya itu, dan saya sendiri melihat prosesnya itu sangat menyenangkan. Betul, ya. Menyenangkan. Kemudian ya siswa itu lebih termotivasi. Kemudian merasa terlibat ya karena dia pelakunya sendiri kan, playernya sendiri kan. Jadi benar merasa terlibat. Jadi sekolah mencari ilmu itu bukan satu hal yang berat lagi gitu ya, bukan sesuatu yang berat lagi. Nah kemudian kalau kita terapkan terus-menerus itu jadi siswa itu lebih aktif dan konsistensi ya, dia kan keaktifannya itu konsisten. Ya. Jadi ya besok tantangannya apa lagi ya? Nah, kemudian kangen lah sama gurunya. Kapan ya ketemu guru lagi? Kapan ya kita main game lagi? Jadi terus menerus seperti itu ya, terpupuk rasa engagementnya itu. Kemudian karena ada faktor tadi saya sempat cerita ya, faktor laki gitu ya, sisi keberuntungan seseorang bisa mendapatkan skor secara nggak terduga itu kan jadi memotivasi anak-anak yang tertinggal tetap ada peluang bagi dia untuk kalau di papan leader itu bisa menempati ranking atas. Ya kan. Misalnya pakai Kahoot ya, misalnya pakai Kahoot itu salah satunya itu kalau diterapkan memang sih anak yang pintar itu bisa menjawab, tapi faktor lakinya orang yang nggak begitu pintar tapi sedang bisa menjawab kan, dia kecepatan dia nih, kan? Betul. Kecepatan dia bisa cepat jawab. Itu skornya kan melebihi teman yang pintar tapi mungkin dia terlambat dalam ngeklik. Jadi ada faktor itu. Kemudian nggak sengaja soal yang mudah itu ternyata skornya dilipatkan. Faktor-faktor seperti itu tuh. Jadi memberi peluang, memberi kesempatan kepada siapapun untuk menjadi leader. Leader dalam artian pencapaian skor ya, bukan menjadi pimpinan. Seperti itu. Oke. Ya. Terkait dengan tantangannya sendiri. Iya, tantangannya belum ya. Nah, tentu saja desain pembelajarannya, Mas Yuda ya, enggak semua guru, enggak semua orang bisa mendesain pembelajaran itu biar seperti game, biar seperti game. Kalaupun bisa, belum tentu diterima anak-anak dengan baik ya. Jadi memang butuh ide, butuh banyak membaca referensi bagaimana mendesain pembelajaran agar bagus ya, agar bagus dan tetap meaningful itu. Kemudian ya biar nggak bosan juga, ya itu tadi inovasinya. Jadi jangan menggunakan mekanisme yang itu melulu ya, harus ada ide-ide baru, harus ada mungkin aturan-aturan baru ya gitu. Kemudian ada tantangan baru. Nah, tantangan berikutnya tentu waktu ya. Semua guru itu kadang-kadang dikejar-kejar dengan materi. Banyak tugas yang lainnya juga ya. Oh iya, di samping tugas yang lainnya juga kurikulumnya mungkin padat banget ya. Iya, betul. Materi pelajarannya sekian, harus tercapai dalam waktu sekian gitu.
Padahal untuk mendesain pembelajaran sendiri kan sangat membutuhkan waktu. Kemudian pelaksanaannya sendiri mungkin juga ya. butuh extra time dibanding dengan pembelajaran konvensional yang sekedar memaparkan gitu ya. Kalau dalam itu kan ya mungkin harus ada petualangan, harus apa, itu kan butuh waktu nih. Anak harus aktif entah di ruang kelas, mungkin diajak ke lapangan gitu kan. Itu butuh waktu sendiri. Jadi ada banyak manfaat dan juga tantangan yang dihadapi ya terkait dengan penggunaan kita sebut tantangan ya, gamifikasi bukan gitu ya. hambatan Bukan ya. hambatan tapi Bukan tantangan ya, hambatan, challenge gitu ya. Challenge, ini harus bisa diatasi nih seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini pembahasan sangat luar biasa dan sangat menarik sekali ya terkait dengan gamifikasi. Jadi hari ini kita banyak insight baru soal gimana belajar bisa dibuat lebih menyenangkan tanpa kehilangan esensinya gitu ya. Iya, betul sekali. Esensi utamanya tetap ada. Mbak Indi, tampaknya kebersamaan kita di program EduTalk kali ini sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa kan ya? Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada pesan terakhir deh buat insan edukasi, baik itu para guru dan juga yang lainnya. Untuk bisa memulai untuk menerapkan ya mungkin gamifikasi misalnya. Mas Yuda, gamifikasi itu pilihan ya, pilihan. Nggak harus pakai itu juga sih, tetapi tidak ada salahnya kita mulai ya, kita mulai. Kita coba deh. Saya yakin karena itu sudah ibaratnya banyak risetnya juga ya, gamifikasi itu benar-benar meningkatkan motivasi anak. Ayolah kita mulai dari yang sederhana aja, ya kan? Dari hal-hal yang kecil, dari diri kita, ya kan? Baru nanti kita tularkan ke rekan-rekan kita. Kemudian dari sekarang ya. Dari sekarang ya, yuk mulai gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Indi sudah bersama kita semuanya di program EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan semoga obrolan kita terkait dengan gamifikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan ada topik-topik yang lainnya yang bisa kita bahas lagi di EduTalk. Dan tentu saja kita mengucapkan juga terima kasih kepada insan edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program ini. Dan kita harus ingatkan bahwasannya EduTalk akan kembali hadir setiap hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijayasena dan saya Iin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun dan menghibur. Dadah. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.